Saat ini saya sedang berada di depan Yayasan SLB Bina Karya Insani di Jalan Balai Rakyat 1, Durensawit, Jakarta Timur. Kembara kali ini akan membahas lebih dekat mengenai Yayasan SLB Bina Karya Insani sebagai salah satu sarana pendidikan bagi tunagrahita dan juga tunarungu. Bagaimana keseruan kami dalam meliput Yayasan SLB Bina Karya Insani tersebut? Ayo ikuti keseruan kami. Yayasan Bina Karya Insani Mandiri bergerak di bidang pendidikan luar biasa dengan nama sekolah SLB Bina Karya Insani B, C, dan Autis. SLBC merupakan sekolah bagi anak-anak penyandang tunagrahita atau anak-anak dengan inteligensi di bawah rata-rata, dan SLBB merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang tunarungu atau anak-anak yang memiliki hambatan pada indera pendengarannya. Kami bertemu Edi Suwito yang bercerita mengenai awal mula terbentuknya yayasan dan sekolah luar biasa Bina Karya Insani. Ia juga meluruskan bahwa pendiri sekolah merupakan orang tuanya, dan dilanjutkan oleh Edi Suwito hingga kini. Ya, awal mula terbentuknya SLB itu bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi dulu ceritanya orang tua ini punya kawan. Ya, punya kawan di pasar Minggu. Kemudian karena sesuatu hal mereka tidak bisa memperpanjang di sana. Lalu sama orang tua ditampung, pindah ke sini ke Palembang. Ya, artinya ketika itu dapat bantuan dari pemerintah, dibangunlah sekolah di luar DKI. Nah, ketika pertanggungjawaban itu diminta, orang tua saya nggak mau karena tidak pernah diberitahu adanya bantuan itu. Makanya orang tua membebaskan para siswa, silakan kalau mau pindah Lenteng Agung itu lengkap, tapi siswanya tidak mau. Lalu orang tua saya sudah, kita memberi kebijakan hanya sampai anak ini lulus silakan pindah ke SLB lain. Cuman kan waktu itu memang SLB belum banyak gitu, dan tadi banyak tumbuh SLB karena kepedulian masyarakat. Beranjak pada tahun 1999, SLB Bina Karya Insani menepati tanah yang diwakafkan untuk keperluan sekolah. Di tahun yang sama, hadir juga kebijakan pemerintah untuk menempatkan tenaga pendidik pada sekolah swasta yang kekurangan bahkan tidak ada tenaga pendidiknya. Dari peristiwa tersebut, SLB Bina Karya Insani dapat berkembang hingga menjadi sekolah penggerak. Merdeka, sekolah penggerak, setelah 3 tahun menjadi sekolah pengimbang. Di Makarim, sekolah penggerak bisa menjadi panutan, tempat pelatihan, dan juga inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Dalam sekolah penggerak, guru memberikan pelajaran tak hanya satu arah, melainkan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan memuat kompetensi bernalar kritis, kolaborasi, dan kreatif. Sebagai salah satu sekolah penggerak yang sudah memasuki tahun ketiga, SLB Bina Karya Insani berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengimbasan kepada sekolah yang berada di kecamatan yang sama. Para guru SLB mengarahkan peserta didik pada bidang akademis serta minat dan bakat. Diharapkan peserta didik ketika lulus nanti dapat mencapai kemandirian, khususnya anak-anak tunagrahita. Ini juga bertemu dengan Sugiarto, wakil kepala sekolah yang menjelaskan program serta bagaimana dampak kurikulum Merdeka pada pembelajaran di pendidikan luar biasa ini. Betul, bisa menjiwai, bisa masuk ke setiap individu. Jadi tidak mudah
Satu kelas 5 orang aja kita harus menguasai karakter tiap anak ini. Ada yang berkarakter emosi, ada yang akademisnya tidak. Karena dalam satu kelas itu ada namanya double handicap. Ada kami sebagai guru tunarungu, satu anak bisa mempunyai 3 hambatan. Pendengarannya, inteligensinya, perilakunya. Kalau kurikulum 13 adalah sudah dia ada standarnya, standar harus dicapai. Jadi sudah punya cakupan materinya. Jadi tidak menggali dari siswanya, tetapi untuk kurikulum Merdeka sekarang itu digali dari siswanya. Jadi kalau siswanya tidak mampu, ya jangan dipaksakan, dengan kita kembangkan yang bisa masih bisa sisa-sisa yang bisa dikembangkan. Sugiarto menambahkan, untuk menjadi pengajar pada pendidikan luar biasa tidaklah mudah. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, ditambah hambatan pada seorang anak bisa mencapai 3 hambatan atau lebih. SLB Bina Karya Insani telah berkembang hingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi, baik nasional maupun internasional. Prestasi di SLB Bina Karya Insani sudah menghasilkan sampai event internasional. Ya, khususnya di Tunagrahita. Tunagrahita itu adalah kami mengembangkan program, namanya program pengembangan bakat dan minat. Jadi kami menjaring ada kegiatan ekstrakurikuler yang kami tekankan di SLB Bina Karya Insani, bukan akademis, tetapi program pengembangan diri. Non-akademis. Iya, non-akademis. Ya, di pengembangan diri lah anak lebih percaya diri. Bulu tangkis kami sudah menghasilkan anak-anak yang berprestasi sampai ke event luar negeri, sampai di Korea, ya, ke Malaysia. Itulah event-event bulu tangkis yang sudah BKI raih selama saya bimbing untuk mengembangkan dirinya. Selain itu adalah prestasi di bidang atletik lari, lompat, ya, itu yang sudah sampai event provinsi. Coba yang internasional adalah bulu tangkis, itu yang tunarungu. Untuk tunagrahitanya sudah sampai event internasional juga. Kita kembangkan di Boci. Program sekolah inklusi saat ini memiliki pro dan kontra. Sekolah inklusi merupakan tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Edi Suwito menjelaskan sedikit ketidaksetujuannya mengenai sekolah inklusi. Salah satunya, tidak mampunya sekolah reguler menampung secara menyeluruh anak berkebutuhan khusus. Data Kemendikbudristek per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur sekolah luar biasa dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan data tersebut, persentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sejumlah 12,26%. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak pendidikan yang sama seperti anak pada umumnya. Namun, dalam pendidikan inklusi terdapat berbagai tantangan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya keterampilan maupun pemahaman para tenaga pendidik dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Sedangkan guru atau tenaga pendidik merupakan elemen penting dalam pendidikan. Keresahan ini juga dirasakan oleh Edi Suwito selaku pemilik sekolah luar biasa. Selain rumitnya perihal administrasi bagi tenaga pendidik, kurangnya tenaga pendidik pada pendidikan luar biasa, serta program sekolah inklusi juga turut mengancam hilangnya sekolah luar biasa di masa mendatang. Disabilitas saja menjadi bisa dibully, ya. Jangankan anak disabilitas, orang normal aja ada yang pembulian kan gitu, apalagi anak seperti itu. Undang-undang pemerintah harus memberikan pendidikan yang layak kepada anak bangsa, tidak ada pengecualian.
Tetap dukung konten LPM Progress lainnya di Instagram, Spotify, YouTube, dan juga TikTok. Saya, Larasati Cerita, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Pers Mahasiswa.